Pada saat ini kita akan masuk dalam pertemuan ketiga, topik yang akan dibahas tentang gereja dan negara pada abad pertengahan. Ini menjadi topik lanjutan dari pertemuan kedua, masih dengan buku yang sama yang berjudul Gereja Mencari Jawaban dari Christian de Jong. Harap semua mahasiswa mengikuti materi di saat ini sampai dengan selesai karena ada tugas yang akan sampaikan. Muncul akar-akar perselisihan setelah Kaisar Charles Agung meninggal. Kerajaannya menjadi terbagi-bagi. Jabatan kaisar beralih kepada Raja Jerman yang kemudian menjadi saingan bahkan lawan paus yang terbesar. Beberapa hal yang mempersiapkan ledakan persaingan setelah tahun 1000 zaman bersama. Yang pertama adalah bahwa Kaisar Jerman mempunyai hak-hak tertentu dalam negara gereja, yaitu bagian Italia Tengah di sekitar kota Roma yang diperintah oleh paus. Salah satu akibat keadaan ini adalah bahwa Kaisar dapat mempengaruhi pemilihan paus dan mengontrol kelakuannya. Yang kedua adalah bahwa Kaisar Jerman melibatkan uskup-uskup di negaranya dalam pemerintahan untuk membendung kuasa para bangsawan. Karena itu, uskup-uskup di Jerman diberi selain tugas rohani juga tugas pemerintahan. Keadaan ini berlaku sekitar tahun 1800 zaman bersama. Dapat dimengerti adik-adik mahasiswa bahwa pemilihan uskup yang menurut kebiasaan gereja harus terjadi oleh imam-imam gereja katedral. Namun diambil alih oleh kaisar. Dengan begitu, ikatan para uskup dengan kaisar menjadi sangat erat dan ikatan mereka dengan paus semakin longgar. Yang ketiga adalah bahwa suatu gerakan pembaharuan kebiaraan pada abad ke-10 memberi dorongan kepada paus untuk membebaskan dirinya dan gereja dari kuasa negara. Gerakan pembaruan kebiaraan ini mulai di Prancis dan dalam biara Cluny yang didirikan tahun 910 zaman bersama. Ciri khas biara ini antara lain bahwa wewenang atas biara ini tidak diberikan kepada bangsawan yang memberi tanah untuk biara itu, melainkan kepada paus. Cluny kemudian menjadi biara induk untuk kelompok-kelompok biara di seluruh Eropa Barat yang diatur secara sentralistis dan berada di bawah wewenang paus. Reformasi Cluny mendorong kepausan untuk tidak lagi menerima kuasa negara atas gereja. Disadari bahwa gereja dan kepausan tidak dapat direformasikan kalau tidak dibebaskan dari negara. Maka pokok pertikaian utama menjadi pengangkatan uskup oleh kaisar. Reformasi kepausan setelah tahun 1000 zaman bersama. Perselisihan antara paus dan kaisar, gereja dan negara meledak bukan karena negara semakin campur tangan dalam gereja. Negara campur tangan dalam gereja sejak raja-raja di suku-suku Jerman masuk Kristen dan menganggap gereja milik mereka. Perselisihan muncul karena adanya upaya paus untuk membebaskan gereja dari negara. Upaya ini berkaitan erat dengan reformasi Cluny sebab juga kepausan pada saat itu mengalami reformasi. Program pembaruan kepausan mengandung beberapa pokok. Pertama, ditegaskan bahwa di sini uskup Roma yaitu paus. Paus adalah
kepala kekristenan dan dengan demikian memegang kuasa tertinggi atas gereja dan semua uskup. Uskup Roma adalah pada dasarnya uskup seluruh gereja. Ditegaskan pula bahwa Paus sebagai kepala kekristenan mempunyai kuasa atas negara. Satu hal yang ditekankan berkaitan dengan hal itu ialah bahwa Paus tidak dapat dihukum oleh siapapun di dunia ini, atau dengan perkataan lain, ia berada di atas undang-undang duniawi dan berkuasa penuh. Perlu disadari bahwa pokok program ini mempunyai sejarah yang panjang, yang berawal pada saat uskup Roma mulai menuntut kuasa tertinggi atas seluruh gereja. Pertama-tama atas gereja di Kekaisaran Romawi bagian barat. Saat itu ditekankan bahwa Paus lebih tinggi dari kaisar, sebab keselamatan lebih utama dari kesejahteraan jasmani. Berdasarkan pemahaman ini, Paus pada abad pertengahan mengatakan bahwa dalam masyarakat Kristen, Corpus Christianum, kuasa tertinggi, termasuk kuasa atas negara Kristen, berada dalam tangan Paus. Pokok program yang kedua adalah bahwa pemilihan Paus harus bebas dari pengaruh kaisar. Untuk itu ditentukan bahwa Paus dipilih oleh para kardinal, yaitu permulaan ketujuh uskup gereja-gereja di sekitar Roma, kemudian juga rohaniawan lain yang diangkat sebagai kardinal. Pokok program yang ketiga adalah pembebasan gereja dari Nikolaitisme dan simoni. Nikolaitisme artinya perkawinan di antara imam-imam. Simoni artinya pembelian jabatan gereja. Istilah terakhir juga diterapkan pada keadaan bahwa pejabat gereja diangkat oleh negara, seperti Jerman. Pertikaian antara Paus dan Kaisar berkaitan erat dengan dua orang yang sangat berpengaruh pada waktu itu, yakni Paus Gregorius VII pada tahun 1073 sampai 1085 zaman bersama dan Kaisar Henry keempat di tahun 1056 sampai 1106 zaman bersama. Pertikaian meledak karena Gregorius ketujuh ini melarang investitur awam. Dengan demikian, ia mengambil dari kaisar suatu alat penting untuk memerintah negara dengan baik, yakni uskup-uskup harus diseleksi. Dapat dimengerti bahwa Kaisar Henry IV melawan tindakan Paus pada waktu itu, yang begitu mencampuri urusan pemerintahan negara. Ia menolak mengindahkan larangan Paus. Oleh karena itu, ia dikucilkan oleh gereja, oleh persekutuan gereja, dan jabatan kaisar dicabut daripadanya. Warga negara diberikan perintah untuk tidak lagi menaati kaisar. Dengan demikian, Kaisar Henry IV kehilangan kuasanya. Adik-adik mahasiswa, memang di zaman itu Kaisar Henry IV cukup populer. Karena itu ia sangat berkuasa dan dia pemimpin yang menentang bahwa gereja itu mencampuri urusan negara pada waktu itu. Ia pergi menghadap Paus di benteng Canossa untuk memohon pengampunannya. Di tahun 1077 zaman bersama, akhirnya Paus menerimanya kembali dalam persekutuan gereja sehingga ia dapat memerintah lagi. Dengan kuasa yang diterima kembali, Kaisar kemudian berusaha untuk menggagalkan rencana yang sebelumnya. Suatu kompromi baru dicapai 50 tahun kemudian dalam
persetujuan antara paus dan negara, ya, ditetapkan bahwa gereja mengangkat uskup, tetapi dengan persetujuan kaisar. Concordat Worms menyatakan bahwa program pembaruan kepausan mulai berhasil. Akan tetapi para paus tidak puas dalam hal ini. Dalam 2 abad berikutnya, mereka berusaha untuk merealisasikan pokok program pembaruan yang menuntut kuasa paus atas seluruh kekristenan, termasuk pemerintah-pemerintah Kristen. Untuk itu, mereka pun rajin ikut serta dalam politik internasional. Dalam upaya untuk menguasai dunia, para pemimpin gereja ini dibantu oleh hukum gereja. Dalam hukum gereja yang semakin diperkembangkan, sejak awal abad pertengahan tersedia teori-teori yang membenarkan kuasa paus atas kaisar dan raja-raja. Sekitar tahun 1150 zaman bersama, semua ahli hukum gereja bukanlah ahli teologi. Teori yang terkenal yang dipakai dalam perebutan kuasa antara gereja dan negara pada abad pertengahan adalah teori mengenai kedua pedang. Teori ini yang muncul pertama kali pada zaman gereja kuno bertolak dari cerita Injil Lukas pasal 22 ayat 35 sampai 38 mengenai kedua pedang yang dibawa serta oleh murid-murid Yesus ke taman Getsemani. Kedua pedang ini yang menurut tafsiran, ya, kuasa rohani dan kuasa duniawi atau politik dalam dunia Kristen. Yang pertama dilaksanakan oleh gereja, yang kedua oleh negara. Menurut teori kedua pedang dalam versi yang dipegang oleh kepausan, kedua macam kuasa diberikan oleh Kristus kepada paus yang kemudian memberi pedang duniawi kepada kaisar untuk dipakai demi gereja. Oleh karena itu, pemimpin gereja berhak untuk mencabut kuasa kaisar dan para raja karena mereka tidak taat kepada pemimpin gereja. Tentu kaisar tidak menerima teori ini yang sebenarnya memberi seluruh kuasa dalam Corpus Christianum kepada pemimpin gereja. Menurut kaisar, Kristus memberikan hanya pedang rohani kepada paus, sedangkan pedang duniawi langsung diberikan kepada kaisar, sehingga kaisar hanya bertanggung jawab kepada Kristus saja. Adik-adik mahasiswa, di sini terjadi perluasan kuasa paus berpuncak dalam Paus Innocentius ketiga pada tahun 1198 sampai 1216 zaman bersama. Ia tidak hanya cakap dalam memerintah gereja, tetapi juga mengatur politik internasional. Ia memaksakan Raja Prancis dan Inggris untuk menuruti kehendaknya dan mencampur tangan dalam pemilihan kaisar Jerman. Keterlibatan dalam politik dunia dibenarkan oleh Innocentius dengan teori-teori seperti yang disebutkan tadi di atas. Nah, hubungan paus dan kaisar dibandingkan dengan sama seperti matahari dan bulan. Matahari bersinar sendiri tetapi bulan menerima cahayanya dari matahari. Demikianlah kaisar menerima kuasanya dari pemimpin gereja dan kuasa pemimpin gereja tidak lagi dikaitkan dengan wibawa Petrus. Sebagai tambahan untuk gelar pengganti Petrus untuk paus diciptakan oleh Innocentius III dengan gelar Petrus sebagai wakil Kristus, Vicarius Christi. Gelar ini menyatakan bahwa paus melihat diri sebagai kepala Corpus Christianum yang mewakili Kristus di muka bumi ini. Akan tetapi keterlibatan politik Innocentius III menyatakan juga batas kuasa pemimpin gereja. Menjadi nampak hanya berperan di bidang politik,
dan mengurus negara-negara. Kalau wewenangnya diakui oleh negara-negara dan kalau penguasa politik rela menuruti kehendaknya. Sebenarnya ini wewenang ya dan kerelaan terjadi pada waktu itu. Dalam dunia politik ya internasional pada zaman itu dibutuhkan suatu instansi yang dapat menyelesaikan konflik-konflik antar bangsa, seperti kalau sekarang ini disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Lebih lanjut lagi, antara konflik kaisar dan para raja menyatakan dukungan gereja yang begitu berpengaruh dalam kehidupan masyarakat untuk stabilitas kehidupan negara di suatu negara. Oleh sebab itu mereka mengakui bahwa pemimpin gereja Paus sebagai kepala kekristenan dan mendapat dukungan sepenuhnya gereja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka bagi negara. Hal ini dialami juga oleh bangsa Jerman yang mengakibatkan bahwa Prancis dan Inggris menjadi lebih kuat, sedangkan Raja Inggris dan Prancis tidak dapat diatur seperti Kaisar Jerman dulu. Paus Bonifatius VIII 1294 sampai 1308 ketika ia bertengkar dengan Raja Prancis dan Inggris mengenai uang, ia melarang negara untuk memungut pajak dari gereja. Sedangkan kedua raja mau melarang gereja untuk mengekspor uang ke Paus di Roma. Dalam pertikaiannya itu dengan Raja Prancis Bonifatius VIII pada tahun 1302, zaman bersama mengeluarkan sepucuk surat keputusan bula yang disebut menurut kata-kata pertama Unam Sanctam yang mengandung teori tentang kemahakuasaan Paus di dunia ini dalam bentuk yang paling luas. Jadi kesimpulannya bahwa pemimpin gereja, semua orang yang mau memperoleh keselamatan harus mengikuti perintah petunjuk kemahakuasaan pemimpin gereja. Kan tetapi Raja Prancis tidak takluk. Ia mengirimkan pasukannya ke Roma dan memenjarakan Paus yang tidak lama lagi, beberapa tahun kemudian, ia meninggal. Setelah Bonifatius VIII dikesampingkan, kepausan mulai dikuasai oleh Prancis. Tidak lama kemudian Paus pindah dari Roma ke kota Avignon di wilayah Prancis. Dengan demikian mulailah apa yang disebut dengan pembuangan Paus ke Babel yang berlangsung dari tahun 1309 sampai 1377 zaman bersama. Karena kuasa Paus antara lain dikaitkan dengan kuburan Petrus, diupayakan untuk membawa kepausan kembali ke Roma. Akan tetapi 1 tahun setelah upaya ini berhasil, para kardinal Prancis yang tidak puas dengan Paus yang ada di Roma memilih Paus yang baru yang menetap lagi di Avignon, Prancis. Dengan demikian gereja di Eropa Barat terpecah dan dikepalai 2 orang Paus yang didukung oleh negara-negara masing-masing. Perpecahan gereja. Skisma besar dan atau skisma barat berlangsung dari tahun 1378 sampai 1415 zaman bersama. Pada tahun 1415 akhirnya suatu konsili yang dikumpulkan oleh negara-negara Eropa Barat berhasil menyelesaikan perpecahan yang terjadi dalam 2 kubu gereja yang didukung oleh negara masing-masing.
Setelah skisma selesai, peranan Paus dalam politik internasional tidak lagi seperti sebelumnya. Kuasa politiknya terbatas pada negara gereja. Saat ini kita masuk dalam tugas. Ada satu pertanyaan tentang bagaimana hubungan gereja dan negara di awal abad pertengahan. Jawaban ditulis di kolom komentar link YouTube ini, ya, bersamaan dengan daftar kehadiran dari adik-adik sekalian. Harap kustos memonitoring untuk pertemuan ketiga, ya. Itu bukan hanya absensi tetapi juga dengan tugas yang memberikan. Harap minggu depan kustos mulai hari ini kustos menulis siapa-siapa yang akan presentasi dari kelompok 1 dan seterusnya. Karena minggu depan ada 2 kelompok 1 dan kelompok 2. Harap kelompok bukan hanya menyiapkan makalah tetapi juga harus menyiapkan PowerPoint, ya. Jadi makalah dan PowerPoint. Kustos silakan membagi nama-nama kelompok sesuai dengan topik pembahasan. Bukunya ada di slide yang Mem sampaikan dalam materi presentasi kelompok di link YouTube, ya. Oke. Thank you, dan kita berjumpa lagi minggu depan dengan presentasi 2 kelompok 1 dan kelompok 2. Harap memperhatikan makalah dan PowerPoint sesuai dengan topik yang Mem sampaikan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.